Santapan Harian Senin 13 April 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat ke-6 hingga ayatnya yang ke-23. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-6 hingga ayat yang ke-16. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus yang agung, sucikanlah hati kami saat kami membaca firman-Mu, dan bentuklah kami menjadi pribadi yang berkenan kepadamu. Di dalam terang firman-Mu Sang Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Hakim-Hakim 2 ayat 6-16. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, orang Israel pulang, masing-masing ke milik pusakanya untuk menduduki negeri itu. Bangsa itu beribadah kepada Tuhan semasa hidup Yosua dan para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, yang telah menyaksikan segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Lalu Yosua bin Nun hamba Tuhan itu meninggal dalam usia 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di daerah pegunungan Efraim, di utara Gunung Gaas. Setelah seluruh generasi itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, muncullah sesudah mereka generasi lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun tindakan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka mengikuti ilah-ilah lain dari antara ilah-ilah bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Mereka sujud menyembah ilah-ilah itu, sehingga mereka membangkitkan murka Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Astoret. Lalu murka Tuhan menyala-nyala terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok, sehingga mereka dirampoki. Ia menjual mereka ke dalam tangan musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka bergerak maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka atas mereka, seperti yang diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Lalu Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Sahabat Scripture Reunion Indonesia, anugerah berarti sesuatu yang diberikan kepada kita, yang sesungguhnya kita tidak pantas untuk menerimanya. Misalnya kita diberi keselamatan, padahal kita seharusnya binasa karena dosa kita. Ternyata bukan saja anugerah Allah itu tidak pantas kita terima, tetapi juga seringkali tidak masuk akal. Setelah Yosua dan para tua-tua meninggal, muncullah generasi yang tidak mengenal Tuhan dan perbuatannya. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal dan para Astoret. Murka Tuhan menyala-nyala terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka ke dalam tangan musuh. Bahkan setiap kali mereka bergerak maju, tangannya melawan mereka dan mendatangkan malapetaka atas mereka, sehingga mereka sangat terdesak. Tentunya masuk akal ketika umat menyembah berhala, maka Tuhan menghukum mereka. Namun, apabila kita perhatikan alur dari ayat ke-15 ke ayat 16, sebenarnya logikanya tidak masuk akal. Ayat 15 menunjukkan betapa beratnya hukuman Tuhan atas mereka.
seperti yang Ia peringatkan dengan sumpah kepada mereka. Mungkin kita mengira, seharusnya ayat 16 menunjukkan hukuman yang akan Tuhan berikan. Ternyata ayat 16 mengatakan, lalu Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Penulis dengan sengaja menulis seperti ini untuk menunjukkan bahwa anugerah Allah memang tidak masuk akal. Secara logika, seharusnya yang Allah berikan adalah hukuman, apalagi ketika umat terus-menerus berzina. Namun, ternyata apa yang Allah berikan terus-menerus adalah seorang hakim yang menyelamatkan umat dan belas kasihan bagi mereka yang merintih di bawah tekanan dan penindasan. Kita perlu bersyukur. Kita memiliki Allah yang anugerahnya tidak masuk akal. Ketika kita menderita akibat dosa kita sekalipun, belas kasihannya tetap tersedia bagi kita. Marilah, sekarang kita hidup dengan lebih mengasihi Allah kita yang begitu luar biasa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh belas kasihan, ketika kami menuai pahit dari dosa yang kami tabur sendiri, Engkau tidak menutup pintu kasih-Mu. Di tengah luka dan penyesalan, rahmat-Mu tetap mengalir, lembut memanggil kami pulang. Ajari kami kembali kepadamu dengan hati yang hancur, namun berharap, sebab bahkan dalam penderitaan, belas kasih dan anugerah-Mu takkan pernah habis. Di dalam anugerah cinta dan kasih-Mu ya Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.